Halo semuanya, saya di sini dengan Yankee Golf 4 Sierra 5 Juliet. Kali ini saya akan cerita singkat tentang SSDV dan tutorial untuk mengirim dan menerima SSDV. Mungkin rekan-rekan sebelumnya sudah familiar dengan format SSDV atau slow scan television yang merupakan pengiriman gambar analog melalui tone audio. Kalau SSDV atau slow scan digital video, ini sebetulnya metode format penyimpanan gambar berbasis paket. Berbeda dengan SSDV yang merupakan mode pengiriman gambar. Nah, kalau SSDV ini nanti pengirimannya bisa melalui banyak medium, misalnya APRS atau AX25, AL2P atau Improved Layer 2 Protocol, LoRa, dan seterusnya. Nah, protokol seperti yang disebut tadi AL2P itu merupakan update dari AX25, itu memiliki kemampuan error correction ketika transmission dan receive, sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh SSTV. Mungkin analoginya sama seperti TV digital dan analog. Kalau analog seperti SSTV, ketika sinyalnya mulai hilang, maka akan muncul noise atau gambar statik. Nah, kalau digital pilihannya 1 atau 0, ada atau tidak. Jadi seperti TV digital sekarang. Nah, lalu kerennya karena SSDV ini ada protokol CRC atau Cyclic Redundancy Check. Nah, dari setiap frame paketnya tadi itu ada penomorannya. Nah, misalnya ketika mengirim di tengah-tengah kena interferensi atau sinyalnya hilang, nah gambar yang sama tadi bisa dikirim ulang dan nanti sistem penerimanya akan otomatis mengisi gambar yang bolong tadi. Mungkin kita coba langsung saja praktekkan saja ya. Yang pertama bisa download software atau scriptnya di GitHub saya ini. Nah, ini saya buat untuk user Windows karena codingan aslinya ini dibuat oleh uh, Hobby Satelit. Nah, ini bisa dilihat ini aslinya untuk Linux. Nah, mungkin kalau rekan-rekan yang sudah biasa Linux atau PC-nya sudah ada Linux, saya rekomendasikan sih bisa pakai yang ini langsung saja ya. Tapi kalau untuk Windows, ini saya buatkan script otomatisasi untuk user Windows supaya lebih mudah gitu. Dan juga sistem encoding dan decoding SSDV ini menggunakan sistem punyanya Phil Heron. Di sini ada GitHub user fsphil. Nah, sistem ini sudah banyak dipakai untuk badan amatir ya untuk mengirim gambar. Sampai kemarin ada satelit baru Silversat, itu rumornya juga menggunakan protokol ini untuk men-encoding SSDV-nya gitu. Lalu yang kedua, kita butuh Python karena script ini runningnya berbasis Python. Nah, mungkin tapi instruksinya saya skip ya karena di YouTube mungkin sudah banyak tutorial untuk menginstal Python. Dan ini bisa di-download, bisa menggunakan Python install manager ini aja yang lebih mudah. Tapi karena saya sudah install, mungkin saya skip dulu. Nah, ini coba kita download. Nah, di sini ada warna hijau, code ini. Kita download zip-nya. Nah, ini kita download. Save. Di sini kita buka di... Nah, sudah ada di download. Nah, ini kita ekstrak zip-nya. Nah, ekstrak. Nah, ketika sudah diekstrak, ini butuh beberapa konfigurasi. Ya, langsung kita buka saja folder yang sudah diekstrak tadi. Nah, di sini ada SSDV TUSAT Windows. Nah, kita buka. Nah, di dalamnya harusnya sudah terisi seperti ini gitu. Ada program-program untuk mengirim dan menerima SSDV. Di sini ada direwolf, ada SOX, dan juga ada scriptnya pengirim menerima. Nah, tapi ini saya juga buatkan script Windows batch file supaya nanti pengiriman dan penerimaannya lebih mudah, tidak perlu harus menggunakan command prompt lagi gitu. Nah, yang pertama tapi kita akan mengkonfigur direwolf dulu. Itu untuk mengkonfigur
audio input dan outputnya. Nah, ini ada direwolf.conf, ini bisa diklik kanan, lalu edit in notepad. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini kita ada beberapa yang perlu kita atur. Yang pertama itu call sign-nya ya, bisa diisi di sini. Ini call sign-nya diisi dengan call sign masing-masing. Lalu juga di sini agak ke bawah lagi ada device-nya. Di sini ada input outputnya dari si direwolf ini nanti akan kemana gitu ya. Nah, itu mungkin setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang pakai sound card internal, ada yang pakai USB sound card seperti saya yang saya pakai ini. Nah, ini bisa kita lihat listnya dengan membuka program direwolf ya. Ini kita open. Nah, ini ada listnya. Di sini ada mikrofon, USB, virtual cable, mikrofon ini yang internal ya. Nah, ini saya kan memakai USB sound card ya. Nah, jadi kita ingat-ingat di sini ada 0 dan 0 ya. Tuh. Nah, coba nanti kita ketika kita close, kita tutup dulu. Nah, kembali ke notepad yang tadi ya. Nah, ini kita ganti dengan tadi sesuai dengan yang akan kita pilih gitu. Misalnya 0 dan 0. Nah, ini setiap komputer beda-beda ya. Jadi mungkin menyesuaikan gitu mau pakai yang di mana gitu. Nah, karena saya mau pakai USB sound card eksternal tadi, nah saya jadi pakainya 0 dan 0 gitu. Mungkin di beda laptop bisa aja berbeda gitu. Nah, saya tutup dulu. Nah, kalau sudah, jangan lupa di save. Di save. Nah, kita buka lagi. Nah, harusnya tidak ada error ya. Kalau tidak ada merah, error berarti aman gitu. Kalau ada error berarti mungkin salah ketik atau ada titik komanya yang kurang pas gitu. Nah, kalau sudah, yang kedua kita bisa menginstal Python tadi. Python tadi kan sudah diinstal. Itu cara mengeceknya dengan mengetik command prompt ya. Di sini ketik cmd command prompt, lalu ketik Python atau py juga bisa. Di sini ketik Python, saya ketik. Nah, harusnya kalau sudah terinstall dengan benar, itu akan tulisannya seperti ini gitu. Kalau belum terinstall nanti akan tulisannya Python is not found gitu sepertinya. Nah, kalau sini berarti sudah terinstall gitu. Nah, kita coba lagi menginstal satu lagi itu kita Ctrl D ya untuk keluar. Itu menginstal dependensinya itu pillow gitu ya. Kita ketik pip install pillow. Sama ya, masih di command prompt yang sama, kita ketik enter. Nah, ini karena saya sudah terinstall, dia tulisannya requirement are already satisfied. Jadi kalau belum nanti akan menginstal otomatis gitu ya. Sampai terinstall dengan baik, nanti dicoba lagi di running ini, kalau sudah sama seperti ini berarti semuanya sudah. Nah, sebenarnya cukup itu aja sih gitu. Kita keluarkan. Nah, satu lagi mungkin tadi VB Audio. VB Audio ini opsional ya. Kalau VB Audio saya ada VB Audio. Nah, ini sebenarnya opsional. Itu untuk kita kalau mau misalnya tadi mengirim dan menerima, tapi tanpa perlu soundcard eksternal ya. Jadi kita mau menerima, dan nanti sebenarnya di program ini juga akan otomatis menyimpan file .wav ya. Jadi kalau mau disimpan untuk dikirim lagi, nanti mungkin bisa install ini gitu. Nanti yang tadi outputnya yang USB sound card bisa diganti dengan VB audio ini gitu. Nah, tapi nanti opsional ya, mungkin kita belum perlu di saat ini. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke cara pemakaiannya ya. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya mudah.
Kita kembali ke folder awal tadi. Ini. Nah, di sini ada dua aplikasi Windows Batch File, ada Transmit dan Receive. Jadi aplikasi Windows Batch ini sebenarnya untuk merunning script untuk menjalankan Python script ini gitu ya. Jadi aslinya itu membutuhkan komen dari terminal command prompt ya. Cuma mungkin tidak semua orang terbiasa dengan command prompt, jadi saya buatkan aplikasi Windows Batch File ini gitu. Jadi lebih mudah. Nah, untuk mengirim ya pertama kita bisa menyiapkan gambar ya. Terserah gambarnya namanya bebas, formatnya juga bebas, JPEG atau PNG boleh, dan ukurannya juga bebas karena aplikasi script TX ini akan otomatis mengkompres gambarnya gitu ya. Jadi dia akan dikompres jadi sekitar 300 kali 200 pixel. Karena kalau terlalu besar nanti jumlah paketnya akan lama dan otomatis waktu pengirimannya sangat lama gitu ya. Nah, ini karena sudah dikompres rata-rata biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 50 detik ya. Jadi kurang lebih sama seperti kalau menggunakan mode PD50 di SSTV gitu ya. Ini langsung saja kita cara makainya. Sebenarnya gampang ya, cukup kita klik dan taruh di atas aplikasi Transmit ini ya untuk kalau mengirim. Nanti dia akan merunning semuanya otomatis. Ya, ini kita akan klik run. Nah, dia akan membuka Direwolf secara otomatis. Nah, sudah terbuka. Lalu dia akan diminta memasukkan call sign-nya. Kita masukkan, saya masukkan Yankee Golf 4 Sierra 5 Juliet. Nah, kalau saya klik enter, nanti akan merunning scriptnya otomatis ya. Dan dia akan mengeluarkan modulasi sesuai dengan yang kita pilih di Direwolf tadi ya. Ini kalau saya di speaker USB soundcard eksternal ya. Nah, soundcard eksternal ini saya sebenarnya saya sambungkan ke headset saya ya. Tapi nanti kalau untuk ke radio itu bisa langsung saja dicolok. Dan nanti kalau di HT bisa menggunakan mode Vox saja cukup ya. Jadi mode Vox atau mungkin sebenarnya pakai PTT-nya Direwolf bisa. Nah, ini cuma saya tidak konfigur karena sebenarnya pakai Vox saja juga cukup gitu. Nah, nanti dia akan mengeluarkan modulasi ketika saya klik enter. Mungkin suaranya agak kencang, akan saya kecilkan. Nah, ini sudah selesai ya, audionya sudah berhenti, berarti sudah selesai pengiriman gambarnya. Nah, ini kalau yang saya jelaskan tadi, CCTV itu dia modelnya paket-paket ya. Ini ada paket di sini ada totalnya 39 frame paket ya yang dikirimkan gitu. Nah, ini kalau kita klik enter, sebenarnya dia akan otomatis menyimpan file WAV ya. Nah, ini file WAV. Ini kita klik ke tutup. Nah, di sini ada file otomatis membuat folder baru, audio ya namanya. Nah, di sini akan kalau dibuka akan ada
file bin SSDV-nya, lalu ada gambar yang sudah terkompres. Dia ukurannya 320 kali 240 dan ada sampel audionya ini ya. Nah, tapi ini kalau di Windows kita harus butuh menyimpan ini audionya menggunakan VB Audio ya. Nah, tadi ya. Ini kan kalau kita sekarang pakai USB, karena kalau dibuka nanti WAV-nya tidak ada suaranya gitu. Tapi kalau misalnya mau menyimpan jadi WAV, nanti bisa pilih aja outputnya di VB Audio ini. Jadi satu dan satu. Tapi kalau misalnya mau langsung mengirim dari aplikasi ini tidak butuh karena tadi audio tadi sudah otomatis sudah bisa dipakai untuk mengirim SSDV gitu ya, yang audio sudah terdengar tadi. Jadi langsung dicolok ke HT menggunakan Vox langsung bisa ditransmit gitu ya. Kecuali kalau mau menyimpan. Nah, kalau tadi sudah berhasil mengencode dan mensimulasikan mengirim SSDV, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerima dan mendekode SSDV-nya menjadi gambar ya. Nah, kita kembali. Di sini kita bisa buka yang receive. Nah, ini receive. Kita buka. Klik run. Dia akan buka Direwolf. Sudah terbuka Direwolf-nya. Nah, ini dia akan menunggu protokol modulasi dari si SSDV tadi gitu ya. Nah, karena tadi Direwolf-nya saya pakai menggunakan soundcard eksternal dan soundcard eksternalnya saya colok ke headset ya. Nah, jadi nanti akan ke mikrofon saya. Jadi mungkin untuk simulasi saya bisa memplay rekaman audio dari HP saya ke mikrofon ya. Jadi simulasi misalnya menerima dari satelit atau pengiriman dari radio lain gitu ya. Ini kita coba buka di HP, nanti akan saya dekatkan ke mikrofon. Nah, ini saya akan mungkin sekalian membuktikan kerennya SSDV ya. Nah, misalnya nih saya ngirim terpotong ya. Nah, karena terpotong, gambarnya jadi tidak lengkap nih. Nah, gimana caranya? Di sini hanya terdekode 26 dari 40 frame. Nah, kalau SSDV mungkin dia gambarnya statis ya sisanya. Nah, kalau SSDV, kalau kita misalnya transmit ulang gitu ya, misalnya bilang ke mengirim tadi ada interferensi, boleh kirim ulang. Nah, kalau kita kirim ulang ya gambarnya, nanti dia akan otomatis mengisi frame yang kosong gitu. Ini saya coba lagi, ini audionya, play audionya. Nah, ya bisa bisa dilihat tadi gambarnya bolong, sekarang sudah full dengan menerima ulang hasil transmisinya ya gitu.
Nah, itu sebenarnya kerennya di si SSDV ini gitu. Ya, mungkin sekian dari tutorial dan disingkat tentang SSDV saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya atau mungkin di komen di bawah gitu ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.